Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Formila Syahril, BP 191042-2041 dari kelas A, akan menjelaskan apa itu koleksi. Koleksi adalah sekumpulan material atau sampel dari berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari lokasi yang berbeda. Tujuan dilakukan pengoleksian adalah untuk mendapatkan karakter dari tumbuhan tersebut. Maka dari itu, sampel yang kita temukan harus memenuhi persyaratan baik secara ukuran maupun kelengkapan organ. Semakin baik atau semakin lengkap suatu koleksi akan mempermudah kita dalam proses pengidentifikasian. Pengawetan spesimen untuk keperluan ilmiah ada dua bentuk, yaitu koleksi basah dan koleksi kering. Untuk koleksi basah, spesimen direndam menggunakan alkohol saja atau formalin, asetik asid, dan alkohol. Cara ini biasanya digunakan untuk organ buah, bunga, atau tumbuhan yang berukuran kecil. Dan untuk koleksi kering dilakukan dengan cara mengeringkan spesimen terlebih dahulu. Cara ini biasanya umum digunakan dalam pengawetan spesimen. Perkenalkan, nama saya Sriwijaya, BP 191042-2009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam pembuatan spesimen awetan kering. Alat yang kita gunakan yang pertama yaitu gunting stick dan cutter set. Gunting stick dan cutter set ini fungsinya yaitu untuk memotong bagian organ pada spesimen tersebut. Yang kedua yaitu cutting branch, golok, dan skop kecil. Itu tuh berfungsi sebagai pengambil organ spesimen juga, tetapi bagian yang agak sulit seperti di bagian ujung batang dan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya yaitu GPS. GPS ini berfungsi sebagai untuk mengetahui letak spesimen tersebut, misal seperti ketinggian berapa dan koordinat berapa ia berada. Selanjutnya yang keempat yaitu kotak kontainer berukuran 50 liter. Di sini ini fungsinya yaitu untuk meletakkan koleksi spesimen yang telah kita dapatkan. Yaitu bahannya kita di sini menggunakan etiket gantung. Etiket gantung ini untuk memberi identitas pada spesimen tersebut berupa penomoran spesimen. Yang kedua yaitu kertas buram. Kertas buram ini fungsinya sebagai membungkus spesimen tersebut. Yang ketiga yaitu kantong plastik berukuran 40 x 60 cm. Itu tuh untuk membungkus spesimen yang penomorannya tuh sama. Ada juga kantong plastik yang berukuran 80 x 120. Itu tuh untuk menyimpan spesimen yang ada di dalam kantong plastik 40 x 60 cm tadi. Yang kelima yaitu plastik ziplock. Plastik ziplock ini berfungsi sebagai meletakkan spesimen pada koleksi buah dan bijinya. Selanjutnya yaitu lakban coklat. Lakban coklat ini fungsinya untuk menutup plastik yang berisi spesimen dan kumpulan spesimen di dalam kantong plastik yang berukuran 40 x 60 cm tadi ke dalam plastik 80 x 120, yaitu tali rafia. Tali rafia berfungsi sebagai untuk mengikat tumpukan spesimen yang berada dalam kantong plastik 40 x 60 cm tadi, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ukuran 80 x 120 cm. Dan yang ke-8 yaitu ada buku catatan lapangan. Buku catatan lapangan ini berfungsi sebagai mencatat semua informasi yang kita dapat dari pengoleksian spesimen tersebut. Dan kemudian yang cairan untuk pengawetannya yaitu kita bisa menggunakan alkohol 70% dan bisa menggunakan etanol dan juga bisa menggunakan Nama saya adalah Safitri Lubis dari nomor BP 1910421033 dari jurusan Biologi Universitas Andalas. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengoleksian tumbuhan ataupun aturan-aturan yang terkait dalam pengoleksian tumbuhan. Yang pertama, untuk yang jenis pohon, kita mengambil rantingnya yang berukuran 30 sampai 40 cm untuk dikoleksi. Yang kedua, apabila
terdapat variasi pada pohon tersebut seperti warna daun dan ukuran daun. Nah, itu yang kita ambil untuk kita koleksi. Yang ketiga, apabila ukurannya besar, maka kita wajib melakukan pengoleksian secara berseri, yaitu ada bagian pangkal, tengah, dan ujung, dan diberi nomor yang sama pada spesies tersebut. Yang kedua, untuk jenis semak, apabila ukurannya kecil, maka kita wajib mengambil semua atau seluruh bagian tubuh tumbuhan tersebut untuk kita koleksi. Yang kedua, apabila ukurannya besar, maka kita ambil bagian rantingnya saja yang berukuran 30-40 cm. Ini sama seperti pohon tadi apabila dia berukuran besar. Nah, yang ketiga itu apabila dia berukuran panjang, maka kita wajib mengambil atau menekuk. Dia harus ditekuk bagian tubuhnya agar semua itu dapat muat dalam kertas koran yang kita sediakan. Dia ditekuknya dengan cara membentuk huruf I, huruf N, dan huruf N. Itu cara menekuknya. Dan yang ketiga, tata cara pengoleksian terhadap ternak, rerumputan, dan paku-pakuan, di mana pada tumbuhan ini kita harus mengoleksi semua bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Terus untuk tumbuhan yang kecil, kita harus mengoleksinya 5-10 individu dan diberi nomor yang sama. Sedangkan untuk tumbuhan yang besar, aturannya ataupun ternak yang besar, kita harus melakukan pengoleksian dengan cara berseri, di mana berseri ini dan diberi nomor yang sama. Terus untuk akar maupun bagian organ tumbuhan yang berada di dalam tanah, itu semuanya kita bersihkan dari tanah, dan apabila dia terlalu besar kita potong sedikit. Dan untuk yang terakhir ada etiket pengoleksian. Untuk etiket gantung pengoleksian yang berisi informasi sedemikian rupa, diantaranya ada inisial pengoleksi, ada tanggal, bulan, dan tahun koleksi. Itu kita gantungkan atau kita ikatkan kepada spesimen yang akan kita koleksi. Nama Indah Fadila, BP 1710423032, berasal dari proses selanjutnya, yaitu proses pengawetan di lapangan. Proses pengawetan di lapangan dilakukan pada saat pengumpulan sampel di lapangan, dan sampel tersebut nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengeringan dan pengawetan, serta tahapan pemberian label atau mounting dan penyimpanan sampel tersebut. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama, sampel tersebut, sampel koleksi tadi dimasukkan ke dalam lipatan koran, lalu ditata sedemikian rupa dengan rapi sehingga bagian tumbuhan dapat teramati. Selanjutnya, sampel tersebut disusun berlapis dan diikat menggunakan dengan tali rapia. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam plastik besar dan siram atau semprotkan dengan pengawet. Lalu, sampel yang telah dimasukkan ke dalam plastik besar tadi ditutup rapat dengan diikat menggunakan tali rapia. Perkenalkan, nama saya Gabriana, BP 19104210. Pengapitan dan pengeringan bisa dilakukan di herbarium atau laboratorium. Pengeringan bisa menggunakan panas matahari, tungku, oven yang manual maupun listrik. Perkenalkan, nama saya Tiara Diananda, nomor BP 1910421003, berasal dari kelas A. Pemberian label. Pemberian label dilakukan setelah semua koleksi benar-benar kering. Lalu koleksi disusun berdasarkan nomor koleksi lapangan. Lalu disiapkan label herbarium selanjutnya ke dalam setiap koleksi. Dimasukkan label yang sudah ditulis datanya dengan lengkap. Perkenalkan, nama saya Serlija Despi, BP 1910423015 dari kelas A. Adalah proses penempelan atau mounting.
Mounting adalah proses pemindahan spesimen yang sudah kering di atas kertas mounting dan dilem atau dijahit menggunakan jarum dan benang agar spesimen tidak bergerak dan jatuh. Caranya yang pertama adalah direkatkan ke kertas putih dengan ukuran 31 x 42 cm. Kemudian yang kedua adalah ditempelkan label herbarium di bagian kanan bawah. Yang ketiga, kalau ada material yang gugur, masukkan ke dalam kantong dan ditempelkan pada bagian kertas yang masih kosong. Setelah proses mounting, proses selanjutnya adalah penyimpanan. Spesimen yang telah dimounting dimasukkan ke dalam map genus berwarna biru. Selanjutnya, tempelkan label map. Posisinya berada di luar map, sebelah kanan bawah dari map. Selanjutnya, masukkan map ke dalam lemari yang kering dan bebas dari serangga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.